aku akan ngobrol-ngobrol santai karena apa? Karena ngobrol santai bisa bikin kamu tambah kaya. Oke, nih di sini udah ada teman-teman aku nih yang kerjaannya tuh jalan-jalan terus, kerjaannya tuh belanja terus di IG story-nya. Tapi dia tuh nggak kerja, bukan nggak kerja sih ya, lebih tepatnya nggak kelihatan kerjanya. Oke, kalau misalnya kalian mau tahu nih cara dan tipsnya kenapa sih mereka tuh bisa belanja, bisa jalan-jalan, tapi nggak kelihatan kerja. Oke, kita tanya langsung sama teman-teman aku ya. Hai, apa kabar nih? Baik. Lama ya? Waduh, Ketemu ya? iya. Sibuk. Ya, gimana nggak ketemu ya guys? Orang jalan-jalan terus nih, besok di Eropa, besoknya di Afrika nih. Puji Tuhan. Waduh, lihat-lihat story-nya jalan-jalan terus nih. Dompet Lagi selalu kopi. tebal. Itu kerja santai. Kerja. Itu santai. Kita jalan-jalan tapi ada kerjanya juga Oke. sebenarnya. Tapi harus tetap pakai protokol ya, harus jaga kesehatan nih. Pasti dong, itu pasti banget harus. Oke, aku tuh manggil kalian kesini tuh karena pengen tahu gitu, kenapa sih kalian tuh jalan-jalan tapi gak pernah aku lihat tuh kalian gak pernah kerja gitu. Coba kasih tipsnya lah. Bukan gak pernah kerja. Oh, bukan gak pernah kerja nih. Cuman kita bisnis. Oh, bisnis. Bisnis apakah ini? Waduh, Kita bisnis tapi coba. nggak terlihat ya memang. Jadi Iya, kayak kasar orang- mata. Betul. Jadi orang kelihatannya kayak kita enak-enak aja padahal Wah. di belakangnya juga kita ngelakuin Iya. sesuatu. Waduh, ngelakuin apa? Apa ngepet, guys? Oh, enggak ya. Sampai situ. Belum sampai situ, berarti ada nanti mau ngepet ya. Bisa aja. Oke, jadi apa nih kira-kira bisnis apa sih? Kalau saya sih bisnis forex sih. Kenapa? Forex. Pasti bingung kan, kok bisnis forex gitu Ya, ya? saya nggak ngerti forex. Aneh kan ya, bisnis forex, orang-orang bilang kenapa bisnis forex? Forex kenapa dijadikan bisnis gitu ya? Karena kebanyakan orang udah banyak yang skeptis duluan kan sama Iya. si forex itu sendiri gitu. Padahal- Mindsetnya ya. Betul banget. Jadi emang kebanyakan orang nih yang nggak tahu atau misalkan yang cuma dengar dari katanya itu udah skeptis banget. Forex itu apa sih katanya? Emang Pasti orang bilang forex itu judi. Padahal ya tergantung dari iya. sudut masing-masing ya. Kalau dari kita ya sudut pandang kita itu forex itu sebuah bisnis, bisnis yang mendapatkan cuan tanpa mengeluarkan modal yang tinggi. iya, dan apalagi ada juga loh orang yang benar-benar mikir kalau misalkan forex itu haram. Oh iya? Padahal kalau misalkan kita pikir-pikir ya, itu haram tuh dari mananya kayak gitu. Ya mungkin karena judi kali ya, Ah. dipikirnya judi kan jadi haram. Padahal kan segala sesuatu yang berbentuk jual beli kan itu bukan haram ya. Iya. Hmm. Oke. Nih, kira-kira nih ya kan, misalnya aku mau ikut forex soalnya enak sih ya ngeliatnya, jalan-jalan aja belanja. Ya kan aku juga mau dong ya kan, tergiur nih belanja make up gitu ya kan. Nah, modal awalnya tuh berapa sih dan dari mana itu tuh? Berapa enggak? Kalau gue sih ya personal, gue modal awalnya 100 juta pertama. 100 juta, oke. Itu kebanyakan apa? Itu Enggak. paling minim tuh. Tergantung dari mananya. Oke. Kalau menurut gue 100 juta, kenapa gue modalnya 100 juta? Soalnya gue mikir ini sebuah peluang yang bagus gitu. Gue modal 100 juta tapi gue profitnya bisa 10-20%, itu sangat Wow, lumayan ya, Cari 1 di mana sampai lagi, 20%. guys? Iya. Nah, kalau gue pribadi sih sebenarnya ya, gue juga termasuk orang-orang yang tergolong Agak skeptis. skeptis dari si forex. Tadinya dia itu. skeptis. Banget malah. Karena gini, keluarga gue banyak juga nih yang main forex gitu kan. Gue sampai diajarin, dikasih bukunya, terus dikasih tahu nih cara bacanya, dikasih tahu nih contoh-contoh grafiknya nih apa, kayak gimana. Ribet banget pokoknya. Itu gue udah mulai kayak apaan sih, masa cuma kayak gituan doang bisa ngasilin gitu. Iya. Nah ternyata pas gue ketemu lagi nih sama si Angga, terus dia main, akhirnya kan gue tertarik tuh. Akhirnya gue dikenalin juga sama Simple Trade Academy kan. Awalnya juga gue kayak paling sama aja nih konsepnya sama yang kemarin-kemarin kan, bikin gue tuh bener-bener pusing banget gitu ngeliatin kayak kecil-kecil gitu kan grafiknya. Nah ternyata setelah gue tahu nih si Simple Trade Academy, ternyata kan dia memang lembaga yang dia tuh edukasi. Iya, lembaga yang mengedukasi orang-orang kayak gue ini gitu tuh, yang benar-benar nggak paham tentang forex gitu. Jadi mereka tuh benar-benar yang ngebuka mindset gue nih tentang forex tuh kayak gimana, kayak Menarik gitu. ya, mereka membuatnya betul. semuanya dikaji dengan menarik Iya. sampai Semua tentang forex, keluh kesah atau Nah. apa itu ada di Simple Trade gitu. Jadi kayak tempat curhat ya. Iya, tempat curhat. Sebenarnya emang mereka juga menyediakan kayak 21 hari bimbingan secara gratis kan, kayak gitu. Jadi di situ tuh
semua keluhan, terus kayak misalnya gue punya masalah nih di trading, bener-bener diajarin banget kayak gitu. Nah kalau gue pribadi nih, awalnya kan gue nggak punya dana sebesar dia gitu, jadi ya itu sesuai kemampuan ya nggak ya, sesuai kemampuan dan kebutuhan kita juga nanti butuhnya berapa. Cuman memang idealnya sih kayaknya emang kalau gue punya duit lebih, gue pengen kasih Angga juga kayak gitu. Langsung 100 juta Ya, gitu ya. kalau misalkan gue punya duit kan kenapa Iya, enggak karena gitu. emang profitnya juga menggiurkan ya, Iya. 10-20%, siapa sih yang nggak Tapi mau? ingat nih di sini kayak enggak ya, kalau misalkan lu mengharapkan profit yang gede, pasti kan di balik profit yang besar kan ada kerugian-kerugian Kerugian, juga. ya. Ah. Iya. Nah, cuma nih kerennya si Simple Trade Academy Yes, ini, itu. ya kan? Dia tuh bisa meminimalisir nih si kerugiannya itu. Bahkan kita bisa ngilangin ya enggak ya Iya, kerugiannya itu betul kayak gitu sekali. loh. Pakai apa tuh caranya tuh? Gimana Ada. tuh? Itu Ayo. emang itu konsepnya yang punya Simple Trade. Oh, konsepnya jadi harus gimana nih yang mau sukses juga kayak kalian-kalian ini nih? Gimana nih? Bisa ya, Bisa, kalau misalkan bisa. ada yang mau tanya-tanya dulu atau misalkan mau gabung sama kami juga bisa hubungin langsung ke Simple Trade Academy atau ke saya juga kayak gitu. Oke, kayak kalian tuh dari kapan sih sebenarnya kenal forex? Kalau gua personal itu kenal forex dari 1 tahun yang lalu sih. Tahun yang lalu. Gue juga awalnya pertama skeptis. Semua orang tuh kalau ngeliat forex itu apaan sih, judi? Buat apa main forex ngabis-ngabisin duit? And then ketika gue dikenalin suatu konsep yang simple banget itu dari Simple Trade itu, gue jadi oh anjing, kenapa nggak dari dulu gue kayak Awas gini? jangan ngomong anjay nanti. Makanya kan gue ngomong anjing. Oke. Emang oleh ya. Iya. Rasanya tuh seperti gue, ya ampun kenapa nggak dari dulu aja iya, gue. iya. Nah itu salah satu penyesalan gue juga sih. Jadi kayak yang gue bilang tadi kan keluarga gue banyak banget nih yang main forex itu 2012 gue SMA. Nah kenapa sih baru sekarang gitu ketemu sama Simple Trade kayak gitu tuh kayak yang rasanya tuh ya gue kemana aja ya dulu ngabisin duit nggak jelas gitu tuh. Padahal Iya, iya. kalau gue udah tahu nih ya kenapa nggak ke situ aja sih gitu. Padahal kan ya sebenarnya gue mulai menekuni banget ya itu dari COVID sih. Kita kan bingung ya, udah kita kan di rumah aja kerjanya, bahkan banyak yang di PHK juga kan. Nah itu tuh muncul, gue tanya-tanya sama temen lu bisnis apa, gimana sih caranya kayak Dan gitu. ketemu, dan kebetulannya itu dia ketemu sama gua gitu. Kayak gitu ya udah deh akhirnya gue belajar juga gitu dari situ. Rezeki berarti ketemu lu tuh. Iya, Gila. jelas. Ya kan? Sekarang siapa Enak coba ya. ya nggak mau profit, dapat profit tinggi, tapi ke apa namanya? Apa namanya? Kehilangan resiko. Resikonya tuh kecil banget gitu kan, bahkan kita bisa ngehilangin resiko. High risk, high sendiri. return. Iya. Betul. Oke. Cuman si high risknya ini kita bisa Hilangin. kayak gitu. Sampai bisa dihilangin. Sampai bisa dihilangin Oke. kan. Tapi sesuai dengan konsep. Menarik ya, sangat-sangat menarik ternyata forex ini ya. Banget. Waduh. Makanya nih lo kalau misalnya coba bisa keluar juga nih. Iya, Ya, gua barangkali agak ada teman-teman lu Oh, yang sih. punya keluh kesah yang forex ya, skeptis forex. gitu ya. Soalnya emang gue banyak dapet kayak, lu ngapain main forex, ribet, rugi, baca ini, baca itu, katanya. Udah nggak usah. Tapi gitu. setelah lo tahu konsepnya, itu sesuai banget dengan namanya ya. Simple. Simple banget dan emang cuma gitu doang. Nanti ajak duduk sama gua ke sini, gua ajak ngobrol. Oke, nanti kita undang lagi ya, kita undang lagi nih yang punya Simple Trade Academy. Oke. Dijamin deh kalian kalau udah ngobrol sama beliau, pasti kalian terbuka banget pikirannya. Skeptis tentang forex itu bakal hilang banget. Udah. Oke, next episode deh gue bakal undang yang Pasti Iya. punya Simple Trade Academy. Kalau Soalnya gua nggak sibuk ya. waduh, sok sibuk sekali. Oh, sibuk belanja ini mah. Sibuk jalan-jalan ya. Ya, gimana ya? Gimana nggak tertarik gitu? Sebesar itu untungnya ya, sebesar itu profitnya ya. Yes. Tapi jangan ingat juga ya sama si belakang-belakang. Oke, rugi pastilah ada. Cuman Semua bisnis itu ada untung, ada rugi. ya semua orang kan ada di atas, ada di bawah Iya. ya. Roda berputar, guys, ya kan? Ya, keren sih. Kalian pantas keren banget. Gua Bisa minum bisa. aja. Oh ya, Kayak minum, kalau minum, gue minum, tadi minum, haus minum. banget gitu. Ya ampun, minum, 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 minum. Ini aku doang nih. Dari tadi ya ampun ya, aku suka nggak nawarin gitu. Jangan malu-malu, minum aja. Iya. Hebat sih kalian bisa sukses di bidang forex ini karena sebagian orang tuh kayak mindsetnya belum Masih jelek. Mungkin belum karena nyampe emang lah gitu ya. Dari dulu mereka tidak kenal edukasi ini. Mereka asal pasang aja tanpa mengerti gitu.
Oh, Ya. pasang tapi mereka nggak ngerti konsepnya seperti apa ya. Ya kan, dan kebanyakan juga yang gue tahu ya, orang-orang yang gagal di forex itu karena mereka selalu dijanjikan dengan namanya fixed profit. Padahal kan namanya juga bisnis ya, kan nggak ada tuh namanya fixed profit karena kita kan ini Nggak juga tahu mainannya gitu. kita Iya. nggak tahu marketnya gitu kan bakalan kayak gimana gitu. Jadi Profit emang- tergantung market kan Iya, ya. jadi kita nggak bisa ngejanjiin namanya fixed profit atau misalnya segala macam tuh nggak ada yang pasti. Iya, gitu. nggak pasti, nggak ada yang Dan kalaupun kita mau bener mainnya di forex, kita harus sesuai dengan konsep ya. Sekalinya kamu keluar, ya udah gitu. Ya udah pasti kerugiannya ya saya tidak mau Mm-mm. tanggung. Jadi ada tips nggak sih dari kalian mending main saham apa main forex nih? Sebenarnya Dua tergantung juga ya. Iya, tergantung. Kalau ini saham dan forex itu Beda. Sebenarnya kalau gue pribadi ya, gue sempet kenal sedikit tentang saham juga karena gue sempet main di reksadana juga. Cuman itu nggak bisa dibandingin karena beda ya. Si saham itu dia lebih ke investasi ya. Iya, Bener kan? itu investasinya kita jangka panjang. Hmm. Kalau forex itu kita bisa jangka pendek. Iya, Namanya kan betul. juga trading. No invest forex. Kayak gitu. Jadi emang si saham dan si forex ini emang suatu hal yang nggak bisa dibandingin karena kita emang beda gitu. Jadi mending ke forex lah ya. Iya. Kalau untuk mencari cuan yang lebih tinggi Iya, jelas cuan lah. lah sekarang pandemi kan, nggak tahu mau kerja apa kan, enaknya tidur di rumah. Oh, Kalau misalnya ini suka mandangin chart nggak sih? Oh, Apa kita tuh enggak. Nih kayak gini aja nih ya. Gua aja ini udah nggak pernah mandangin chart. Soalnya gua udah sesuai dengan apa konsep simple trade ini. Jadi gua udah pasang open market, gua udah tinggal tidur aja. Waduh. Tinggal terima duit aja. Wah, soalnya enak. percaya nggak percaya nih ya, kalau lu kebanyakan lihat chart lu bisa stres. Iya, kebanyakan kan- orang gitu kan Iya, ya. jadi lu takut gitu. Gua pasang posisi di sini nggak jadi. Pusing lu nggak. Stres dia Hmm. gila nanti. Iya. Rumah sakit jiwa penuh nanti Iya, ya. pasti. Makanya gue lebih trust di konsep simple trade itu. Jadi gue ditinggal tidur mau ngapain juga ya udah nggak apa-apa. Pantes ya, hidupnya enak sekali kalian ya. Nantilah kita di belakang layar kita tukeran Siap, pasti ditunggu. ilmu lah ya. Boleh. Oke, jadi kesimpulannya dari podcast kali ini, kalau lu belum siap kaya, lu jangan trading deh, jangan trading di forex. Iya. Jangan, nanti lu kaya, lu nggak siap pegang duit, wah, stres, gangguan jiwa ya kan. Rumah sakit jiwa penuh, bahaya, jangan. Waduh, ya udah gitu aja. Nanti aku ada janji ya nih podcast setelahnya, aku bakal ngundang Simple Trade Academy. Kita gali lagi konsepnya, kita gali gimana caranya biar kita tuh tambah kaya dan tambah kaya di masa-masa pandemi ini. Oke, jadi segitu aja ngobrol kita hari ini karena mungkin kakak-kakaknya juga sibuk ya, jadi ya nggak bisa, gue juga sibuk sih. Oke deh, see you next week ya, dadah.